Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sila. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai rencana strategis pembangunan nasional di Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian. Nah, langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena pertanian sebagai penyedia pangan, pakan, ternak, maupun sebagai bioenergi. Sehingga pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam pembangunan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, peningkatan tenaga kerja, maupun penanggulangan kemiskinan. Nah, melihat kondisi masyarakat pertanian Indonesia yang begitu potensial, maka selanjutnya kita melihat potensi-potensi apa sajakah yang dimiliki oleh pertanian di Indonesia. Potensi yang dimiliki oleh pertanian di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai macam komoditas-komoditas hasil pertanian Indonesia sebagai tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, maupun tanaman pangan lainnya. Nah, yang kedua adalah luas lahan pertanian. Melihat luas lahan pertanian di Indonesia yang sangat melimpah, tetapi masih ada juga sebagian wilayah-wilayah yang belum termanfaatkan secara optimal. Kemudian yang ketiga adalah penduduk. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris, yang artinya bahwa hampir sebagian masyarakat Indonesia berprofesi atau bekerja sebagai petani. Kemudian yang keempat adalah inovasi dan teknologi. Nah, saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah menemukan berbagai macam teknologi untuk mendukung kegiatan pertanian di Indonesia, yaitu dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, maupun kapasitas produksi di Indonesia. Nah, melihat potensi-potensi tersebut, tentu ada saja masalah maupun kendala-kendala yang dihadapi. Nah, masalah-masalah apa saja sih yang dihadapi? Masalah yang dihadapi yaitu yang pertama adalah masalah pemenuhan pangan dan ketersediaan kecukupan gizi. Yang kedua adalah masalah kepemilikan lahan. Kemudian yang ketiga adalah masalah kemiskinan pedesaan. Kemudian yang keempat adalah masalah pendidikan dan usia petani. Kemudian yang kelima adalah masalah atau dampak dari kegiatan revolusi industri 4.0. Kemudian yang keenam adalah dampak dari perubahan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah masalah keterbatasan petani dalam pemenuhan pemodalan. Nah, selanjutnya, melihat dari potensi ataupun masalah yang dihadapi oleh Indonesia, maka pemerintah mencanangkan visi dan misi untuk Indonesia ke depan. Adapun visi yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu mengadakan Indonesia untuk selalu maju, mandiri, dan sejahtera melalui sistem yang gotong royong. Adapun misi yang dilakukan untuk menjalankan visi tersebut yaitu dengan cara yang pertama adalah meningkatkan kualitas pangan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan sarana dan prasarana pertanian. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan daya saing maupun nilai tambah petani. Melihat dari visi dan misi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, maka pemerintah mengeluarkan atau memberikan beberapa peraturan maupun strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai pembangunan nasional khususnya di bidang pertanian. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu yang pertama adalah melakukan upaya peningkatan produksi melalui pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan. Yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian. Yang ketiga, mengembangkan dan memperluas benih atau bibit. Yang keempat, memperkuat kelembagaan petani. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan daya dukung inovasi dan teknologi.
Nah, langsung saja kebijakan yang kedua adalah melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan. Adapun strategis yang dilakukan adalah yang pertama, memperkuat koordinasi kebijakan serta penguatan kelembagaan pangan. Kemudian yang kedua adalah mendorong kemandirian pangan di level kabupaten maupun keluarga. Kemudian yang ketiga adalah mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang berbahan sumber daya lokal. Adapun kebijakan yang ketiga adalah pembangunan dengan pendekatan pilihan dan kerjasama internasional. Adapun strategis yang dilakukan yaitu yang pertama adalah pengembangan kawasan pertanian, kemudian yang kedua adalah mendukung kemandirian pedesaan, yang ketiga adalah fokus komoditas, dan yang keempat adalah implementasi kerjasama baik bilateral, regional maupun internasional. Kemudian kebijakan yang terakhir adalah mendukung faktor kesuksesan pembangunan pertanian. Adapun strategis yang dilakukan adalah yang pertama adalah menambah kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah mengelola sistem perencanaan dan pengawasan. Kemudian yang keempat adalah mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati demi keberlangsungan pertanian. Nah, sebagai kesimpulan dari penyampaian saya pada kesempatan kali ini bahwa dengan adanya peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya sejalan dengan peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh petani. Tidak hanya itu, harusnya sejalan pula dengan tingkat kesejahteraan yang dialami oleh petani, sehingga peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya menyudutkan kepada petani, tetapi seharusnya melakukan peningkatan-peningkatan baik itu peningkatan nilai tambah maupun peningkatan daya saing oleh petani Indonesia, sehingga kebijakan yang dilakukan itu berdampak ataupun sejalan dengan peningkatan pendapatan maupun tingkat kesejahteraan petani. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian ini, mohon maaf. Silakan masukkan saran dan kritiknya untuk kemajuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.